Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. I used to be down so bad, ready to throw my life away. Didn't know what I had, feeling locked up all night and day. Till you came around, picked me off the ground. Was lost but now I'm found. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost but now I'm found. I was blind but now I see. Oh, I do not deserve it, I'm too far from worthy. You're the only one who ever could be perfect. Every day I fall short, but you still say I'm yours. What a beautiful night. You say you won't go despite all my biggest tears fill my eyes. Cause you came around, pick me off the ground. Was lost but now I'm found. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga besar GBI Katarsis, selamat pagi. Selamat hari Minggu dan katakan shalom. Selamat datang dalam rumah Tuhan. Dalam ibadah raya kita pada saat pagi hari ini kita percaya buat anugerah kemurahan Tuhan yang dicurahkan untuk setiap kita. Dan saya sungguh percaya dengan segenap hati kita boleh datang dalam rumah Tuhan dengan penuh kemuliaan kasih-Nya. Siapkan hati kita dalam ibadah ini. Kita memberikan yang terbaik, pujian penyembahan kita bagi Tuhan, hati kita yang terbaik bagi Tuhan. Kami bawa hatiku Tuhan. Kami mau bersyukur dalam hadirat-Mu. Ku naikkan sembah dan syukurku bagi nama-Mu Tuhan. Ku bawa hatiku, ku bawa hidupku sebagai persembahan di altar-Mu, sebagai penyembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Inilah hatiku, ku naikkan syukur bagi kemuliaan-Mu Allah Bapa dan Rajaku. Ku percaya Kau selalu ada dan memelihara dalam setiap jalan-jalanku. Kan bersyukur, ku kan bersyukur dalam-Mu ya Allahku. Sinari aku dengan kemuliaan-Mu ya Allah Bapakku. Kemuliaan-Mu selalu nyata di dalamku. Sebab Engkau Tuhan yang layak ditinggikan, segalanya menyembah-Mu. Ini pujian penyembahan kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami percaya kasih-Mu yang selalu nyata dalam hidupku. Ku
bawa penyembahan dalam altar kemuliaan-Mu. Alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ku percaya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya. Yuk kita berdiri bersama-sama, nyatakan pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji, disembah, layak dan disembah dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah raja, nama-Mu besar. Mari sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar nama-Mu yang besar, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Layaklah Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Layaklah Tuhan Kau ditinggikan, layaklah Kau Tuhan diagungkan, layaklah Kau terima pujian, hormat, dan kemuliaan. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang berkuasa dan bertata atas hidupku, yang mempunyai segalanya di bumi, di surga. Terpujilah Engkau Allah yang berkuasa, terpujilah Kau seluruh selama-lamanya. Ku bawa puji
nama Bapa Tangayana se Irarana so Bada marama se Amiana mirama si Wolia lia se Wolia lia se Oreno Oreno ya minaria soto ya via Alahi malahi Alahi malahi Shivani Heso Divani Seso Avirase Inarabose Andi Alamasa Osi Maria Tiga Loreta Manambo Joshua Mashiach Joshua Mashiach Ajigere Nike Onore Habiratia So Viharian So Viharian No Hariati Gayawi So Sena Oh Yehoruhima Saibe Tuyo Yasyam Maigaline ke Kristor kumia Wajah hirikiri asata kunia Libahosi ngali harimi Yo jise bienero helause Ya Allahi Ya Allahi Sohoruni takkan namarasi Teharu hayasi Kau Bapa yang mulia Kebaikanmu lebih dari segala Yang kau curahkan dalam hidupku Buat kasih dan karyamu Buat anugerahmu besar Berlimpah dan berlimpah Kau buat hatiku menjadi baru Untuk sesuai dengan rencanamu Sungguh aku percaya Aku percaya Sungguh aku percaya Kau Tuhan yang besar Mulia 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 Ajaib Kau Tuhan Sungguh besar perbuatanmu Adil kasih-Mu di dalam hidupku Tuhan Yang atasnya namamu disebut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Bapa yang terbaik Yang selalu nyata di dalam kehidupanku Layaklah Engkau terima hormat dan kemuliaan Untuk semua Tuhan Keluarga besar GBK Tariso Yang datang tempat ini Ada hati kerinduan di dalam Engkau Untuk kemuliaan namamu saja Tuhan Dan kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami Kuasa-Mu akan dinyatakan di tengah-tengah kami Kedahsyatan-Mu akan Kau beritakan dalam kehidupan kami Sehingga setiap kami boleh menjadi umat-umat tebusan yang sehat, yang kuat Kesembuhan yang daripada Tuhan nyata Kekuatan Tuhan nyata di tengah-tengah kami Penghiburan Tuhan nyata di tengah-tengah kami Sehingga kekuatan yang dahsyat daripada Allah Bapa terjadi di tempat ini Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada saat ini Dengan urapan baru Dan setiap kami yang hadir juga mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Terima kasih dalam pimpinan Tuhan, ibadah ini akan luar biasa. Bukan karena pelayan-pelayan Tuhan, karena Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, yang melihat kami, keberadaan kami, Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memuliakan nama Tuhan dan beribadah kepadanya, katakan bersama, amin. Amin, amin, amin.
Sekali lagi, selamat pagi. Dan shalom alaikum. Alaihim salam damai sejahtera atas setiap kita. High pep untuk kanan kiri depan belakang. Tos dulu ya. Nah, semuanya dong ya. Kanan kiri depan belakang jungan sama sendiri ya. Dengan senyum dan sukacita daripada Tuhan. Silakan duduk. Kita naikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan Allah yang hebat dan luar biasa, yang selalu memberkati hari-hari kita dengan kasih kemurahannya. Masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkan. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Semuanya, kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh, Dia kirangkanku, Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku bersuka, Dia kirangkan hidupku. Pertanyaannya, semua sudah girang? Semuanya bersuka cita? Yang bersuka cita berdiri bersama-sama. Berikan kemuliaan yang paling mulia buat Allah kita. Woo! Come on! Semuanya darimu Tuhan. Sama-sama katakan, berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri, dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Sama, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu.
Nyatakan bersama-sama, yuk. Berjalanlah di depanku dan tuntutku di setiap langkahku. Bukan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur Tuhan ku serahkan padamu. Sama nyatakan, terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur Tuhan ku serahkan padamu. Pujian syukur Tuhan ku serahkan padamu. Pujian syukur Tuhan ku serahkan padamu. Pujian syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu nyata dan kami semua umat-Mu diberkati dengan limpahnya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Anugerah-Mu besar bagiku. Sama-sama nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi
Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah, dan kami semuanya diberkati. Haleluya. Ku percaya Tuhan, buat kami semua diberkati oleh Tuhan. Ku percaya Tuhan, anugerah-Mu itu senantiasa nyata. Kasih-Mu yang melimpah. Kau lebih tahu terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Dengan yakin dan iman katakan, Kau lebih tahu, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau Allah yang lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, percaya, hanya Yesus penolongnya. Angkat kedua tanganmu, katakan, Engkau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan, kita percaya Tuhan kita itu Tuhan pembuat mujizat. Kita percaya Tuhan itu penolong yang sejati. Pergumulan persoalan yang kau hadapi tidak ada perkara yang terlalu sukar untuk Tuhan menolong dalam kehidupanmu. Dia Allah yang sejati, Dia Allah penolong bagi setiap kehidupan kita. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu, yes, yang terbaik bagi amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Kau
Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang senantiasa setia menolong setiap kehidupan kami. Ada-ada saja pergumulan persoalan yang kami hadapi. Tapi satu hal yang kami tahu, kami punya penolong yang sejati. Yesus yang kami sembah sanggup mengadakan mujizat dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur lewat pujian penyembahan sorak kegirangan yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami terlalu percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau melawan dan menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau bertata dan Engkau ada di tempat ini Tuhan. Melawan dan menjamah setiap kehidupan kami. Kami percaya ketika Kau ada di tengah-tengah kami, maka mujizat terjadi. Pertolongan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil untuk Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami ada dalam hadirat-Mu. Dalam kesadaran diri kami penuh, kami bawa hidup kami untuk kami persembahkan di hadapan Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman yang akan kami perdengarkan pagi ini, kami sama-sama akan diberkati olehnya. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Siapapun kami yang mendengarkan firman-Mu, kami buka telinga kami, pikiran kami, hati kami, bahkan seluruh hidup kami untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Firman itulah yang berkuasa untuk mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang berbuah-buah di hadapan-Mu ya Tuhan. Biar setiap hari Kau dapati kehidupan kami semakin hari, kami semakin berbuah. Buah kami lebat dan tetap di hadapan-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu umat Tuhan yang siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Bersama-sama dengan saya mari kita katakan. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk kasih tos kiri kananmu. Lalu bilang begini, kamu kelihatan kurusan agak ini siang ini. Bilang begitu. Kamu kelihatan kurusan siang ini. Baru duduk. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Shalom. Apa kabarnya siang ini Bapak Ibu? Luar biasa sebab Tuhan kita dahsyat luar biasa. Amin. Yang menjadikan hidup kita tidak biasa-biasa tapi luar biasa. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat luar biasa. Nah hari ini, siang ini saya mau berkhotbah dengan tema Roh Kudus memberi kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar. Apa tema khotbah siang ini Bapak Ibu? 2, 3. Roh Kudus memberi kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar. Yuk mari kita buka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Yang sudah ketemu katakan uhuy. Kalau nggak ketemu kelewatan, ada di layar. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Satu ayat buat kita, ayat yang sudah sangat terkenal, yang mungkin kita juga sudah hafal dengan ayat ini Bapak Ibu ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi yuk kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Firman Tuhan berkata iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Kalau ada pendeta yang ngajak saudara baca firman Tuhan, usahakan saudara dengar apa yang saudara baca. Supaya apa? Imanmu bertumbuh. Iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Ya. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin buat pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan. Beberapa waktu yang lalu kita merayakan Pentakosta. Betul ya? Pentakosta itu artinya apa sih Bapak Ibu? Halo? Hari pencurahan Roh Kudus. Pentakosta itu hari ke-50 Bapak Ibu. Pentakosta itu perayaan hari raya umat Kristiani disebut dengan apa? Diturunkannya Roh Kudus bagi umat percaya setelah apa? Setelah Yesus naik ke sorga. Hari ke-50 dihitungnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Yesus naik, ini terlalu jauh. Disebut dengan Pentakosta itu hari ke-50. Dihitungnya dari mana?
Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita merayakan Jumat Agung, betul ya? Yesus mati di hari Jumat, Yesus disalibkan, lalu apa? Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Nah setelah kebangkitan Yesus itulah, lalu apa yang dilakukan Yesus Bapak Ibu? Setelah Yesus bangkit? Setelah Yesus bangkit apa yang dilakukan Yesus? Yesus nyari nasi uduk. Bukan, Yesus menampakkan diri. Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Kurang lebih berapa lama? 40 hari. Ya, jadi pada waktu Yesus bangkit dihitung setelah Paskah itu. Yesus kemudian 40 hari dia menjumpai atau menampakkan diri kepada murid-murid. Lalu 10 hari kemudian, hari ke-50, Yesus terangkat naik ke sorga. Disebut hari Pentakosta, hari ke-50. Hari perayaan umat Kristen setelah Yesus naik ke sorga, lalu diberikan Roh Kudusnya. Nah setelah Yesus naik ke sorga, ia memberikan Roh Kudusnya untuk diam dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus itu berperan sebagai penolong, Roh Kudus itu berperan sebagai penghibur. Sama-sama bilang penolong, sama-sama bilang penghibur. Itu Roh Kudus, bahasa Betawinya, bahasa bentengnya disebut Parakletos. Nah itu bahasa bentengnya. Roh Kudus, roh penghibur, Roh Kudus sebagai penolong. Ketika Yesus terangkat naik ke sorga, lalu dia berikan Roh Kudusnya untuk apa? Menolong dan menghibur murid-murid. Yuk kita lihat dulu ayatnya deh. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai dan yang ke-26, bukan sampai ya, dan. Yohanes 14 ayat 16 dan 26, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kuajarkan kepadamu. Setelah Yesus terangkat naik ke surga yang kita peringati beberapa waktu yang lalu, tanggal 9 Mei kemarin, tentang kenaikan Tuhan ke surga, lalu dia berikan Roh Kudusnya untuk apa? Menghibur. Dia berikan Roh Kudusnya untuk apa? Menolong murid-murid. Kenapa Tuhan berikan penghibur dan penolong? Karena begini Pak. Murid-murid pada waktu itu sedih. Murid-murid pada waktu itu hilang pengharapan. Murid-murid pada waktu itu tidak bergairah lagi. Kenapa? Guru, Mesias, Kristus yang diharapkan menjadi penolong, yang diharapkan menjadi raja, yang diharapkan membebaskan umat Israel pada waktu itu dari penjajahan Romawi, mati Pak di atas kayu salib. Murid-murid tentu sedih. Oh iya dong, Yesus guru yang mengadakan mukjizat, yang membangkitkan orang mati, yang menyembuhkan orang buta, yang memberikan penghiburan bagi murid-murid. Ini nih yang dinubuatkan oleh nabi-nabi besar, bahwa suatu waktu nanti akan ada Mesias di tanah Yerusalem bagi orang-orang Yahudi. Mati Pak. Lalu murid-murid tidak bergairah lagi. Bingung mereka, mau ngapain lagi kita? Mau memberitakan Kristus, mau melayani lagi, tapi Yesusnya mati, guru mati, mereka hopeless, tidak ada pengharapan. Maka kita bisa melihat rentetan ceritanya. Murid-murid, ada banyak murid-murid yang kembali kepada pekerjaannya yang lama. Betul ya? Yuk kita lihat. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Baca sama-sama, 2, 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang disebut Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap. Lihat ya Bapak Ibu ya, murid-murid menjadi sedih, murid-murid menjadi kecewa. Murid-murid gak tahu mau ngapain lagi. Guru Mesias Kristus yang diharapkan tadinya pelayanan banyak menghadapi, banyak melakukan mukjizat, mati Pak. Maka murid-murid kembali kepada kehidupan yang lama.
Menjadi apa? Penjala ikan, menjadi nelayan. Petrus kembali kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata murid-murid yang lain kepadanya, kami pun pergi juga dengan engkau. Ini karena mereka apa? Murid-murid tidak berpengharapan. Guru yang diharapkan mati. Kan mereka mengharapkan Mesias, mampu membebaskan umat Israel. Ini nih pasti nih yang dinubuatkan nabi-nabi perjanjian lama. Mati Pak. Tidak berpengharapan. Maka Roh Kudus berikan penghiburan. Berikan kekuatan, roh penolong. Supaya apa? Mereka bergairah kembali. Maka kita lihat ceritanya. Pada waktu mereka menangkap ikan semalam-malaman. Tidak mendapat apa-apa. Pada waktu paginya Yesus menjumpai mereka. Betul ya? Itu guru bangkit, ini aku. Guru bangkit. Mereka bergairah kembali. Petrus lalu bikin apa? Bikin sarapan. Roti bakar dan ikan bakar pada waktu itu. Diberikan sama Yesus, mereka sarapan bareng-bareng. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan. Roh Kudus untuk menghibur. Roh Kudus untuk menolong mereka. Membakar, menggairahkan mereka. Supaya apa? Mereka kembali kepada panggilan mereka. Menjadi murid Kristus. Menjadi saksi Kristus. Maka kita bisa lihat endingnya Pak. Tadinya mereka yang kembali kepada kehidupan yang lama, sebagai pekerjaan yang lama, nelayan. Ketika Roh Kudus tahu bahwa Yesus bangkit dan terangkat ke surga, dan Roh Kudus diberikan kepada murid-murid, apa yang terjadi? Kita bisa melihat 12 rasul, murid Kristus, semuanya tidak ada yang mati enak Pak. Semuanya rata-rata mati syahid, semuanya rata-rata mati martir. Betul ya Bapak Ibu ya? Petrus disalibkan dengan kaki di atas, kepala di bawah. Murid-murid yang lain, ada yang digoreng. Ada loh murid Kristus yang digoreng. Tanya kiri kanan, kamu pernah digoreng gak? Goreng pernah kita, digoreng gak pernah. Yohanes itu digoreng loh Pak. Tapi gak mati-mati, akhirnya dibuang ke pulau Patmos. Thomas harus ditombak, harus dipanah. Ada yang dipenggal, ada yang ditarik dari kuda ke kuda. Tangannya diseret ke sana Bapak Ibu. Itu gara-gara apa? Ada Roh Kudus penolong penghibur yang menggairahkan mereka. Maka kita bisa lihat ending kehidupan mereka. Tidak ada satupun dari antara mereka yang mati enak Pak. Nah saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan. Tema hari ini adalah Roh Kudus memberi kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar. Tema hari ini adalah Roh Kudus memberi kemampuan untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar. Kalau tema hari ini saya berikan bersaksi tentang Tuhan yang benar, itu berarti di luar sana ada banyak juga orang-orang bersaksi tentang Tuhan yang tidak benar. Betul apa betul? Betul ya? Hari ini saya ambil tema Roh Kudus memberi kemampuan kita untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar. Itu artinya kita di luar sana ada banyak juga orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan yang tidak benar. Beberapa waktu yang lalu kita cukup dihebohkan tuh berita. Beberapa bulan yang lalu. Ada pendeta katanya pendeta progresif. Bagaimana pendeta di YouTube, di podcast itu dia bilang. Dalam satu wawancara podcastnya dibilang begini sama Habib, dibilang begini, Beb, rasa-rasanya gue gak percaya Beb. Ada orang sebaik Habib, nanti kalau mati atau Tuhan datang, lalu Habib akan dihukum dimurkai Tuhan. Rasa-rasanya saya gak percaya Beb. Kalau Habib sampai dimurkai Tuhan, rasa-rasanya gue pengen ikut Habib. Ya udah ikut sono. Sesat itu Pak. Mau sebaik apapun orang, mau sesaleh apapun orang, kalau dia tidak percaya Yesus, binasa. Mau sebaik apapun orang, mau sesaleh apapun orang, kalau dia tidak percaya Yesus, tidak beriman kepada Yesus, tentu pasti binasa. Yang percaya katakan amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, kecuali di dalam Dia. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan Pak. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jadi kalau ada pendeta di YouTube, di sosial media, di podcast yang dia bilang, Bapak Ibu, Kristen progresif, yang dia bilang bahwa kalau ada orang yang sebaik Habib, rasanya dia nggak percaya Tuhan pasti selamatkan, itu sesat Pak.
Betul bahwa kekristenan itu harus mengalami progresivitas, harus mengalami perkembangan. Tetapi kekristenan tidak boleh mengurangi esensi nilai-nilai kebenaran dalam firman Tuhan ini. Ini Alkitab, buku yang tidak pernah salah. Yang percaya katakan amin. Di luar Tuhan, kalau dia tidak percaya Yesus, ya binasa Pak. Orang diselamatkan karena percaya kepada Yesus. Pendeta Sontoloyo itu. Ngaku-ngakunya si pendeta, tapi saya nggak percaya dia pendeta. Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Maka hari ini kita harus menyaksikan tentang Tuhan yang benar Pak. Lewat apa? Roh Kudus yang dicurahkan bagi setiap kita. Saya percaya kita semua ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ayo Pak Bu koreksi, berapa lama kita jadi orang Kristen? Selama itu juga kita ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Oh iya dong. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Mungkin setiap tahun kita merayakan Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Mungkin juga ada gereja yang melaksanakan doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Selama itu juga ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka Roh Kudus itu yang harusnya memampukan kita untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus memberi kemampuan kita untuk menyaksikan atau bersaksi tentang Tuhan yang benar. Itu salah satu peran dari Roh Kudus. Selain daripada peran-peran yang lain, Roh Kudus itu punya peran menyucikan kita, menguduskan kita, memberikan kasih dalam kehidupan kita, menghibur kita, menolong kita, menginsafkan kita akan dosa. Selain peran-peran yang lain, ada satu peran yaitu apa? Memampukan kita untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar, Pak. Jadi bersaksi itu bukan tugas hamba Tuhan. Bersaksi itu bukan tugas Pak Toga. Bukan tugas pejabat gereja, Bu Gembala, Pak Haryanto, saya bukan. Tugas kita, sama-sama bilang, tugasku, bilang begitu. Kasih tahu kiri kanan, tugasmu. Kasih tahu tugasmu juga kali. Tugas setiap kita, Pak. Roh Kudus memberi kemampuan untuk bersaksi berkaitan dengan peran Roh Kudus. Seperti apa yang sudah dijanjikan Yesus sebelum dia terangkat naik ke sorga. Klik saja multimedia, Lukas. Klik saja. Lukas 24 ayat yang ke-49. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat. Murid-murid tidak berpengharapan. Murid-murid menjadi hopeless, menjadi sedih. Tapi ketika Tuhan menampakkan diri, Yesus pernah berjanji. Ketika menampakkan diri di loteng atas kepada murid-murid pada waktu itu minus Thomas. Kepada murid-murid di loteng atas di Yerusalem. Lalu murid-murid katakan kepada Thomas, Mas, maksudnya panggil Thomas. Tadi guru datang ke tempat ini. Lalu Thomas tidak menjadi percaya. Sebelum gua cucukkan jari gua ke bekas lubang paku tangan Yesus guru dan lambungnya, gua sekali-kali gak akan percaya. Apa yang terjadi? 8 hari kemudian, di tempat yang sama di loteng atas, berkumpulan murid-murid plus ada waktu itu Thomas. Lalu Yesus menampakkan diri untuk yang kedua kalinya. Thomas, sekarang cucukkan jarimu ke bekas lubang paku di tanganku. Saat itu juga dia percaya bahwa itu Yesus, itu guru. Amin. Berbahagialah kamu karena melihat, tetapi berbahagialah kita yang percaya namun tidak melihat. Bilang kiri kanan, kita orang yang berbahagia. Karena kita belum pernah melihat Yesus, namun kita menjadi percaya. Ada yang sudah pernah melihat Yesus, boleh angkat tangan tinggi-tinggi? Sudah Pak Pendeta, di fotonya Pak Pendeta. Sama berarti. Berbahagialah kita tidak melihat namun menjadi percaya. Lalu Yesus pesankan apa? Kamu mesti tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi. Kenapa? Sebab nanti aku akan pergi dan aku akan minta kepada Bapa apa yang dijanjikan itu, yaitu penghibur. Dan itu digenapkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Mereka menantikan janji Bapa di loteng atas. Dan pada waktu itu Yesus terangkat ke surga, dicurahkanlah Roh Kudusnya. Disitulah terjadi kuasa. Nah, menjadi pertanyaan buat kita, memberi kuasa dalam hal apa Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan? Roh Kudus memberi kita kuasa untuk apa? Yang pertama, baca sama-sama, klik saja. Kuasa untuk memberitakan Injil, sama-sama bilang kuasa untuk memberitakan Injil, 2, 3.
dan menjadi saksi Kristus. 2, 3. Roh Kudus memampukan kita untuk memberi kuasa dalam hal apa? Memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus. Supaya lebih banyak lagi orang yang dibenarkan bagi Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Roh Kudus memberi kuasa buat kita untuk apa? Memberitakan Injil, Pak. Dan untuk apa? Dan untuk menjadi saksinya. Jadi untuk memberitakan Injil, jadi untuk menjadi saksi Tuhan, itu bukan tugas gembala. Tugas kita, sama-sama bilang tugas kita. Wong kita murid Kristus. Wong kita ini anak-anaknya. Nah sejalan dengan hal itu Bapak Ibu yang diberkati dalam nama Tuhan. Selayaknya orang yang mati, bangkit lalu meninggalkan murid-murid. Saudaraku, ada sesuatu yang diwariskan. Ada sesuatu wasiat. Ada sesuatu warisan yang ditinggalkan. Ada suatu pesan akhir. Ada pesan terakhir yang disampaikan guru kepada murid-muridnya. Nah kalau itu warisan, kalau itu wasiat, kalau itu pesan terakhir. Jadi mesti kudu, wajib, harus dikerjakan Pak. Betul ya? Selayaknya orang yang meninggal. Selayaknya orang yang mau meninggalkan kita. Lalu Yesus berpesan, ada pesan terakhir. Ada wasiat. Ada warisan. Berarti wasiat itu harus dikerjakan. Betul ya? Wasiat itu pesan terakhir. Kudu wajib mesti dikerjakan. Karena kalau enggak nanti kita dianggapnya anak yang durhaka. Betul apa betul? Kita mau ditinggalkan sama orang tua kita. Mau meninggalkan untuk selama-lamanya. Dikumpulkan anak-anaknya. Lalu orang tuanya berpesan. Nak bla 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 bla. Itu warisan, itu wasiat, itu pesan terakhir Pak. Harus dikerjakan enggak? Misalnya, nah nanti Bapak kalau mati tolong kuburkan dekat sama kuburan mamamu. Seperti di agak lain. Dikerjakan enggak itu? Kalau enggak dikerjakan Pak, dianggap kita anak enggak tahu diri, anak yang durhaka. Betul apa betul? Halo? Sama halnya Yesus ketika mau meninggalkan murid-murid, lalu dia punya warisan, dia punya wasiat. Dia punya pesan terakhir. Nah Yesus tidak meninggalkan warisan atau wasiat kekayaan Pak. Enggak. Yesus enggak meninggalkan harta. Yesus enggak meninggalkan kekayaan. Yesus enggak meninggalkan uang emas perak buat kita. Enggak Pak. Sebab apa? Emas, perak, dan kekayaan itu ngengat dan karat bisa merusakkannya. Tidak abadi, pencuri bisa mencurinya. Tetapi Yesus mewariskan wasiat pesan terakhir, sesuatu yang kekal, yang mesti kita kerjakan, yang nanti endingnya ada upah di kekekalan. Yuk kita lihat dulu deh. Matius, klik saja. Matius 6 ayat 19 sampai 20. Baca sama-sama, 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Pertanyaan saya, emas itu berharga nggak Pak? Berharga, apalagi emas toga, berharga banget itu. Emas itu berharga Pak. Duit berharga nggak? Kalau yang enggak bertobat. Duit itu berharga buat kita. Ya. Memang duit bukan segala-galanya Pak. Tapi segala-galanya butuh duit. Betul apa betul? Berharga buat kita di kehidupan kita. Harta kekayaan berharga buat kita. Tapi Tuhan ajarkan tidak wariskan itu Pak. Sebab apa? Harta, uang, kekayaan, emas, perak itu tidak abadi. Ngengat karat bisa merusakkannya, pencuri bisa mencurinya. Tetapi Tuhan wariskan sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi, yang kita bawa di kekekalan. Yaitu apa? Tugas yang belum selesai dan kita yang harus menyelesaikannya. Itu yang diwariskan Tuhan buat kita. Tugas yang belum selesai dan kita yang harus menyelesaikannya. Yesus mewariskan tugas yang belum selesai. Dan kitalah yang harus menyelesaikannya. Tugas itu apa? Yaitu bersaksi. Sama-sama bilang bersaksi. Itu tugas yang Tuhan berikan buat kita Pak. Yang harus kita selesaikan.
Tugas yang pernah dikerjakan Yesus dan yang sudah pernah dikerjakan Yesus. Klik sekali lagi. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tugas yang belum selesai dan kita yang harus menyelesaikannya. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Ini tugasnya Pak, amanat agung Tuhan Yesus yang belum selesai. Yang belum diselesaikan Yesus selama di dunia. Dan dia tinggalkan. Untuk apa? Kita yang selesaikan. Sebab apa? Kalau kita selesaikan itu ada upah yang abadi di kekekalan. Klik sekali lagi. Melakukan apa yang Yesus sudah ajarkan dan yang Yesus sudah kerjakan. Apa itu? Lukas 19 ayat 10. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang belum mendengar Kristus. Kita cari yang terhilang. Tugas yang belum diselesaikan Yesus, yang diwariskan buat kita, yaitu apa? Bersaksi, yang sudah pernah dikerjakan dan diajarkan Yesus, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus pergi dari kota yang satu ke kota yang lain, dari desa yang satu ke desa yang lain, dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dari gunung yang satu ke gunung yang lain, dari danau yang satu ke danau yang lain. Ngapain? Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tugas yang belum selesai dan kita yang harus selesaikan Pak. Tuhan tidak wariskan harta, kekayaan, uang, emas, perak, permata buat kita. Sebab apa? Itu ndak abadi, itu ndak kekal, ndak kita bawa nanti kalau kita mati Pak. Tapi justru sebaliknya, tugas yang belum selesai yaitu apa? Memberitakan kabar baik, menjadi saksi Injil Kristus supaya lebih banyak lagi orang yang dimenangkan. Justru itu yang membawa kita pada upah nanti di kekekalan Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tugas yang belum selesai dan kita yang harus selesaikan itu adalah bersaksi. Sama-sama bilang bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus. Ini yang tua cuman saya sama yang di belakang doang ya, yang tahu lagunya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Berikan tepuk tangan buat kita. Bersaksinya sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Sampai kita mengakhiri hidup kita. Itu bukan tugas Bapak Gembala. Bukan tugas para pendeta. Tapi tugas kita. Yang Tuhan sudah anugerahkan Roh Kudusnya dalam kehidupan kita. Yang kita sebut dengan Parakletos, Roh penghibur dan penolong yang ada dalam setiap kehidupan kita. Nah, kenapa kita harus bersaksi Bapak Ibu? Yang pertama, sama-sama bilang karena itu perintah Tuhan. 2, 3. Karena itu perintah Tuhan. Kenapa kita harus bersaksi? Ya karena memang itu perintah Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Perintah. Kalau itu perintah, mesti dikerjakan enggak? Harus, kudu, mesti, wajib. Namanya perintah. Jadi kita punya tugas yang sama Bapak Ibu. Karena perintah Tuhan kita mesti bersaksi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bersaksi. Kenapa kita harus bersaksi? Yang pertama karena memang itu perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus bersaksi? Baca sama-sama 2, 3. Sebab Yesus satu-satunya juru selamat. Itu yang mesti kita beritakan Pak. Kenapa kita mesti bersaksi? Karena kita tahu Yesus itu juru selamat. Makanya kita harus saksikan kepada sebanyak mungkin orang yang belum tahu itu. Yesus katakan Yohanes 4 ayat 14 ayat yang ke-6. Baca, klik mundur lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak Pak, Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Versi bahasa Inggrisnya dia katakan, I am the way. Tidak ada orang yang bisa ngeklaim Pak, I am the way selain Yesus. Artinya kalau Yesus mengeklaim I am the way, akulah jalan itu, berarti yang lain gak bisa ngeklaim. Betul apa betul? Yesus gak katakan I have the way. Kalau Yesus katakan I have the way, berarti yang lain have juga Pak. Tapi Yesus deklarasikan I am the way. Yesuslah satu-satunya jalan itu. Kenapa kita harus bersaksi? Sebab Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yang kedua, kenapa kita harus bersaksi? Yang ketiga, kenapa kita harus bersaksi? Klik sekali lagi. Oh, Yohanes 3:16, 36, baca dulu. 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Klik sekali lagi. Kenapa kita mesti bersaksi? Ya karena bagaimana mungkin orang akan tahu keselamatan jika mereka tidak mendengarnya. Kita udah tahu nih Yesus itu juru selamat. Orang lain boleh bagaimana dia akan tahu kalau nggak ada yang memberitakannya. Klik sekali Roma ayatnya. Masih kuat dengerin saya khotbah? PowerPoint saya masih ada 125 lagi. Enggak dikit lagi. Roma 10 ayat 13 sampai 14. Baca sama-sama. 2, 3. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Yesus jika mereka tidak mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mungkin orang akan berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan? Bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya? Bagaimana mereka akan menjadi percaya kalau tidak ada yang memberitakannya atau mendengar tentang Yesus? Bagaimana mereka akan mendengar tentang Yesus jika tidak ada yang memberitakannya? Maka itulah tugas kita, Pak. Maka kita harus bersaksi. Kenapa kita harus bersaksi? Ya supaya mereka tahu akan keselamatan dan mendengar itu. Bagaimana mungkin mereka akan percaya? Bagaimana mungkin mereka akan mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Maka kata kuncinya adalah mesti ada yang memberitakannya. Amin. Maka harus ada yang menceritakannya. Bersaksi itu kan menceritakan, betul ya? Bersaksi itu kan menceritakan ulang. Menceritakan tentang siapa? Kebaikan Tuhan. Tentang anugerah Tuhan dalam hidup kita, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita orang berdosa tidak dihukum Tuhan, tapi kita dianugerahkan berkat. Itu yang mesti kita saksikan, bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Bagaimana mungkin mereka akan menjadi percaya, berseru, kalau mereka tidak ada yang mendengarkannya? Bagaimana mungkin mereka akan mendengarkannya, kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah, kenapa kita harus bersaksi? Klik sekali lagi. Karena Tuhan tidak ingin manusia itu binasa, Pak. Itu yang keempat. Kenapa kita mesti bersaksi? Karena Tuhan tidak ingin manusia itu binasa. Untuk itulah Tuhan datang dari sorga ke dunia. Betul ya? Supaya semua orang beroleh kasih karunia keselamatan. Itu tujuan Tuhan datang dari sorga ke dunia. Klik ayatnya. Yohanes 3:17. Baca sama-sama. 2. Mundur lagi. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Bukan untuk menghakimi dunia. Melainkan apa? Untuk apa? Menyelamatkan oleh dia. Yesus diutus bukan untuk menghakimi dunia. Tetapi untuk apa? Menyelamatkan dunia. Ingat Pak, menyelamatkan dunia. Bukan hanya menyelamatkan orang Kristen. Bukan. Tapi menyelamatkan dunia. Buat kita yang percaya, kita tergolong sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Kita sudah dianugerahkan keselamatan. Tapi sejatinya Yesus datang untuk menyelamatkan dunia oleh dia, oleh Yesus. Klik sekali lagi ayatnya. Baca sama-sama, 2, 3.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena apa? Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Kalau sampai hari ini Tuhan belum juga kunjung datang. Jangan-jangan Tuhan masih sabar terhadap kita, Pak. Supaya apa? Supaya kita bertobat. Supaya kita berbalik dan bertobat. Jangan-jangan karena itu Tuhan masih tunda lagi kedatangannya, Pak. Ia masih sabar terhadap kita. Terhadap umat manusia. Supaya mereka berbalik dan bertobat. Maka kalau kita bisa lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah mulai digenapi. Betul ya, Pak ya? Akan terjadi deru perang di mana-mana, bangsa bangkit melawan bangsa, akan terjadi gempa bumi di mana-mana, akan terjadi kelaparan di mana-mana, akan terjadi perang di mana-mana. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Dan Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi. Itu sudah digenapi semua, Pak. Tinggal waktunya kapan saja Tuhan datang, itu yang kita nggak tahu semuanya. Tapi lihat tanda-tandanya itu sudah mulai digenapi. Dan kalau hari ini Tuhan tidak kunjung datang, jangan-jangan ia masih sabar terhadap umat manusia. Ia masih sabar terhadap kita supaya apa? Kita tidak melulu berbuat dosa terus, tetapi apa? Berbalik dan bertobat. Senggol kiri kanan, makanya kamu harus bertobat, bilang bagi. Kita harus bertobat. Yang kelima, yang terakhir, kenapa kita harus bersaksi, Bapak Ibu? Oh, ada di situ. Sekali lagi ayatnya ada. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 4. Baca sama-sama. 2, 3. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah. Yang apa? Menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Tuhan itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu kehendak Tuhan. Yang kelima, yang terakhir. Benar-benar yang terakhir. Yang terakhir. Kenapa kita mesti bersaksi yang kelima? Sebab hari-hari ini banyak orang yang tersesat, Bapak Ibu. Baca sama-sama. 2 Korintus 4 ayat yang keempat. 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran hari-hari ini, Pak. Yang perlu diselamatkan bukan hanya mereka yang belum pernah mendengar Injil Kristus, tapi juga anak-anak Tuhan yang sudah mulai disesatkan oleh apa? Perkembangan ilah zaman ini, Pak. Ayo kita lihat perkembangan zaman ini, Pak. Banyak menghilangkan konsentrasi kita untuk apa? Kita beralih dari konsentrasi kita beribadah kepada Tuhan. Betul apa? Betul. Karena perkembangan zaman ini membuat konsentrasi fokus kita beralih. Yang tadinya kita fokus kepada Tuhan jadi terbagi. Oleh karena apa? Perkembangan ilah zaman ini, Pak. Maka kita harus bersaksi supaya apa? Banyak orang yang hari-hari ini tersesat supaya mereka diselamatkan oleh Tuhan. Ini yang menjadi tugas kita semua hari ini, Bapak Ibu. Menjadi saksi Kristus. Dan yang luar biasa, Roh Kudus itu yang memberi kemampuan buat kita. Yang percaya katakan amin. Jadi gak ada alasan, Pak Pendeta, aku kan gak jago ngomong Pak Pendeta. Aku kan gak fasih lidah Pak Pendeta. Aku kan gak cakap lidah Pak Pendeta. Apalagi ngomongin firman Pak Pendeta. Biar itu tugas hamba Tuhan yang sekolah teologi Pak Pendeta. No, Pak. Itu tugas kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus itu yang akan memampukanmu. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu penghibur. Jadi tugas kita, tidak ada alasan lagi. Aku gak bisa bersaksi Pak Pendeta. Aku gak cakap lidah Pak Pendeta. Aku ini terlalu gagap, terlalu gugup Pak Pendeta. Kalau ngomongin soal firman, percayalah Roh Kudus yang ada dalam hidupmu yang akan memberikanmu kuasa. Yang percaya katakan amin. Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Wong dia penolong kok. Yang akan memampukan. Penolong tugasnya apa? Menolong kita, membantu kita. Kan begitu. Untuk apa? Bersaksi. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Untuk menceritakan Yesus. Nah, saya akhiri dengan ini Bapak Ibu. Kuasa itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dalam 3 versi. Power, strength, and ability. Power itu tenaga, strength itu kekuatan,
ability itu kesanggupan Bapak Ibu. Kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kata kuasa ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada 3 istilahnya. Power, strength, and ability. Tenaga, kekuatan, dan kesanggupan. Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, itu yang akan memberikanmu kekuatan. Roh Kudus yang ada dalam kehidupanmu itu yang akan memberikan kau kesanggupan. Jadi gak ada alasan lagi untuk engkau berkata, aku gak bisa Pak Pendeta. Itu bukan tugasku Pak Pendeta. Itu bukan tugas Pak Pendeta, Pak Pendeta aja. Pak Gembala, pelayan-pelayan Tuhan, pejabat-pejabat. No, itu tugas kita hari ini Bapak Ibu. Ingat ya, Tuhan tidak mewariskan harta kekayaan emas dan perak. Itu berharga buat kita dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan tidak wariskan itu. Sebab apa? Emas perak itu tidak abadi. Ngengat karat pencuri dapat mencurinya, dapat merusakkannya. Tetapi Tuhan wariskan, yaitu tugas yang belum selesai. Dan tugas itu kita yang harus selesaikan Pak. Kalau kita selesaikan itu, kita bersaksi itu, ya kita nggak bisa mentobatkan orang Pak. Percayalah, kita nggak bisa mentobatkan orang. Itu pekerjaan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Tugas kita cuman sampein, itu aja. Mau dia percaya atau tidak, itu pekerjaannya Roh Kudus Pak. Mau waktunya cepat atau lambat, itu pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita cuman menabur. Menabur apa? Berita Injil, bersaksi tentang Kristus. Mau dia bertobat atau enggak, itu bukan urusan kita. Itu pekerjaannya Roh Kudus. Jadi bagian kita cuman bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi sampai akhir hidup kita. Sebab apa? Itu yang akan membawa kita kepada upah kekekalan. Amin. Buat firman Tuhan, selamat bersaksi dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bersaksi tentang Tuhan yang benar. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari kita datang pada Tuhan. Roh Kudus, kau hadir di sini. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku. Sekali lagi katakan, Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri yuk. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami
lagi katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami Tuhan, yang memampukan setiap kami untuk memberikan kuasa bagi setiap kami, memberikan tenaga, memberikan kemampuan, memberikan kesanggupan bagi setiap kami untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai. Itu yang Kau wariskan dalam kehidupan kami, yaitu bersaksi. Dan Roh Kudus itu yang akan memampukan kami untuk menyaksikan tentang Kristus yang benar bagi sebanyak mungkin orang. Itu yang Kau ajarkan bagi setiap kami Tuhan. Itu yang pernah Kau kerjakan dan kami harus menyelesaikan. Dan itu warisan, itu pesan terakhir. Itu yang harus kami kerjakan untuk bersaksi. Bersaksi sampai Tuhan datang. Supaya lebih banyak lagi orang dimenangkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, mampukan setiap kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Berikan kami kesempatan, jumpakan kami dengan orang-orang yang membutuhkan jawaban. Jumpakan kami dengan, pertemukan kami dengan orang-orang yang membutuhkan kasih Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka Roh Kudus yang akan memampukan kami menceritakan tentang kebaikan Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya jalan dan keselamatan, juru selamat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mampu memberitakan supaya lebih banyak lagi orang mendengar tentang Injil Kristus. Mampukan setiap umat-Mu Tuhan. Roh Kudus di hari Pentakosta yang Tuhan sudah kerjakan, Roh Kudus, kirimkan Roh Kudus, berikan Roh Kudus bagi setiap kehidupan kami. Supaya kami aktifkan Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati gereja-Mu di tempat ini. Memberkati Bapak Gembala, Ibu Gembala, tim pengembalaan, penata layan yang dipercayakan melayani sepanjang hari ini. Dan aktivis gereja dan seluruh jemaat Tuhan, memberkati dan mengurapi senantiasa. Jadikan gereja-Mu ini menjadi garam dan terang, menjadi kesaksian bagi lingkungan di sekitar ini, bahkan bagi negara-negara, bagi Indonesia terlebih khususnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman yang sudah kami perdengarkan siang ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapak Ibu yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama dengan saya mari kita katakan. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati. Diberkatilah kiranya oleh Tuhan Pastor Samuel Dito yang sudah memberkati lewat firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan siapkan persembahan kita untuk amplop warna kuning dan biru, atau Bapak Ibu juga boleh langsung scan kris yang kanan kiri daripada Bapak Ibu. Kita siapkan, kita akan bawa persembahan bagi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat berkat firman-Mu yang senantiasa meneguhkan hidup kami untuk kami boleh menjadi saksi Kristus sampai akhir hayat hidup kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini, kami siapkan persembahan dalam rumah-Mu, sucikan dan kuduskan setiap uang yang kami persiapkan, dan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kami siapkan persembahan ini di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kita bawa persembahan kanan kiri, dan juga boleh sebelah. Naikkan pujian bagi Tuhan. Bahagialah orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Sekali lagi Tuhan memberkati. Amin. Ya. Kita bersyukur buat pagi hari ini. Selamat datang untuk Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya ini. Boleh mengangkat tangan saja. Angkat tangan saja, nggak apa-apa di tempat. Silakan angkat tangan. Yang baru pertama kali hadir, ada? Oke, kalau nggak ada, sebagai pergumulan kita, selamat datang yang baru pertama kali hadir. Kiranya boleh terserap dalam gereja kita dalam ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Selamat datang dalam anggota GBI Katarizo. Kita siapkan untuk warta jemaat. Silakan. Shalom Jemaat GBI Katarizo, kiranya kita semua dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 26 Mei 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan ke bank, silahkan mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo. Atau bisa menggunakan QRIS yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa setiap Rabu jam 19.30 di gereja dan ibadah DKP Sabtu 5.30 di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari bergabung di ibadah pemuda dan remaja. Diadakan setiap hari Sabtu jam 18 di gereja. Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 di lantai 2. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir yang diadakan di gereja. Info Komsel, Komsel Poris Indah, hari Kamis 30 Mei, pukul 19.30, di rumah Bapak Susanto Afon. Komsel Cipondo, hari Jumat 31 Mei, pukul 19.30, di rumah Ibu Liana. Komsel Poris Gaga, hari Jumat 31 Mei, pukul 19.30 di gereja. Info Ibadah Wanita atau WBI. Kaum wanita jangan lupa hadir di ibadah WBI hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 pukul 15.30 di gereja dengan pembicara Bapak Gembala PDT Haryanto Winata SE MA MTH. Mari bergabung di ibadah raya hari Minggu 2 Juni 2024 pukul 7 dan 9.15 pagi. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus dan mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Info ulang tahun. GBI Katarizo mengucapkan selamat ulang tahun untuk jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Ibu Cherly, Ibu Intan Charista, Saudari Sri Mulyani, Ibu Suryana, dan Ibu Meli Ayung. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Info katekisasi. Untuk para peserta jangan lupa setiap Selasa pukul 19.30 WIB di gereja. Berita duka cita. Keluarga besar GBI Katarizo mengucapkan turut sepenanggungan atas berpulangnya Saudari Viona Monica, adik ipar dari Bapak Andi Sanjaya pada tanggal 20 Mei 2024. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan untuk keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang melayani. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Baik, katakan salam Bapak Ibu. Baik, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Baik, sekali lagi jangan lupa khusus untuk pelayan Tuhan untuk datang hari Sabtu ini untuk mengikuti ibadah doa komitmen pelayan jam 5.30 pagi di GBI Katarizo. Itu saja, kita akan sudahi ibadah kita pada siang hari ini. Sebelum kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa. Haleluya, terima kasih Bapa yang baik, kami bersuka cita Tuhan atas persekutuan yang indah ini. Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur Bapa, karena senantiasa penyertaan-Mu sempurna bagi kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan telah memberkati kami di ibadah raya yang kedua ini. Biarlah Tuhan yang ditinggikan, diagungkan,
dibesarkan, atas pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang memberkati kami, meneguhkan kami Tuhan, mengajarkan kami Bapa bahwa Roh Kudus telah dicurahkan bagi kami orang percaya Tuhan, untuk menuntun kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Karena itu Tuhan, biar Engkau tuntun kami bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan kami, power kami, yang menyanggupkan kami untuk memberitakan kabar baik itu Tuhan. Lingkupi kami oleh kebenaran firman-Mu, dan Roh Kudus terus membimbing kehidupan kami. Kami percaya Bapa, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Kami terima firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Begitu juga Tuhan, berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Samuel Nindito. Tuhan telah pakai untuk memberkati umat-umat-Mu Tuhan. Karena itu berkati senantiasa hamba-Mu Tuhan, biar oleh belas kasih-Mu Tuhan memberkati terus pelayanan hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati kesehatannya, dan lewat pengembalaan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga turut bersuka cita Tuhan buat rekan-rekan kami yang berulang tahun minggu ini, buat Ibu Cherly, Ibu Intan Karista, buat Ibu Sri Mulyani, Ibu Suryana, dan Ibu Meli. Biar kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan, cita-citanya, dan kerinduannya, biar tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka terus menyertai kehidupan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bawa Tuhan Gereja Betel Indonesia Jemaat Katarejo dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini berdiri hingga saat ini sudah 32 tahun. Ini semua karena penyertaan dan kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja, agenda yang ada, kami terus melibatkan Tuhan. Baik itu ibadah raya maupun ibadah-ibadah komisi, doa malam, doa pagi, semua Tuhan. Biar Tuhan tuntun sertai senantiasa. Dan kami sadar Bapak bahwa lewat persekutuan-persekutuan yang ada, itu semua mengandung janji Allah untuk membawa kami semakin cinta Tuhan, semakin kenal Tuhan, dan menjadikan kami menjadi dewasa rohani dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Berikan terus kesatuan hati, mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala, untuk kami sama-sama melakukan tugas kami yang dipercayakan, dan kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah sesuai dengan visi Tuhan yang Tuhan taruh atas gereja ini Bapak. Begitu juga Tuhan, kami terus berdoa buat perizinan gereja ini Tuhan yang terus diperjuangkan. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, biar Tuhan memberkati Tuhan proses perizinan ini agar berjalan dengan baik. Tidak kurang satu apapun Tuhan. Berkati semua ya dinas-dinas terkait yang menanganinya Tuhan, sehingga gereja-Mu benar-benar menerima surat IMB yang resmi, sehingga dapat membangun gereja-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kasih-Mu Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih. Kami bawa Tuhan bangsa negara kami ke tangan kasih-Mu. Kami dipanggil Tuhan, dan kami berdiri di tanah air Nusantara ini tidak kebetulan Tuhan. Kami dipanggil untuk memberkati pemerintahan kami. Kami dipanggil untuk memberkati pemimpin kami. Karena itu Bapak, biarlah hikmat Allah, urapan Tuhan terus memberkati pemimpin kami, mulai dari di atas presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya, untuk membawa bangsa kami ini Tuhan menjadi bangsa yang diberkati, bangsa yang dipulihkan, untuk membawa bangsa kami ini semakin baik adanya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati juga bangsa kami ini Tuhan, terus ada dalam naungan kasih-Mu. Jauhkan dari segala oknum yang tidak bertanggung jawab, yang oknum-oknum yang intoleran, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kebinekaan itu, kesatuan negara Indonesia ini Tuhan tetap terjalin atas bangsa kami. Yang terbaik dari surga tercurah atas bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih Bapak yang baik. Akhir ibadah kami, sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima doa berkat yang meneguhkan iman kami.
Baik saudaraku, sebelum kita pulang, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Kita angkat pujian. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Oh Bapakku yang mari sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.